secara lisan melalui firman-firman Allah. Bahkan ternyata mereka itu sesungguhnya orang-orang yang termasuk menyaksikan, ya, menjadi bagian dari saksi sejarah atas apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah lakukan terhadap umat-umat terdahulu, karena mereka sering sekali dalam perjalanan-perjalanan yang mereka lakukan, mereka ini berjalan di atas bekas-bekas puing-puing, katakanlah, ya, umat-umat terdahulu seperti kaum Ad, kaum Tsamud, yang cerita mereka ini dihancurkan, diadab oleh Allah. Mereka pun mengetahuinya dan mereka pun menyaksikan. Jadi kalau orang-orang kafir Quraisy Mekah ini, mereka kan kalau kita membaca surat Quraisy, di ilafi Quraisy kan disebutkan ilafihim rihlatash shita'i was-sayf. Kebiasaan mereka itu kan melakukan perjalanan jauh. Ya, kalau di musim dingin mereka melakukan perjalanan ke Yaman. Kalau musim panas mereka melakukan perjalanan ke Syam. Ketika mereka melakukan perjalanan ke Yaman, itu yang dilalui itu adalah daerah di mana itu dulu kaum Ad itu tinggal di daerah itu, dan mereka tahu. Dan berita tentang kehancuran kaum Ad dikarenakan pembangkangan mereka terhadap Nabi Ibrahim itu pun mereka ketahui, karena cerita tentang ini kan turun temurun. Mereka pun mengetahui, bahkan mereka menyaksikan itu bekas-bekas peninggalan kaum Ad yang mereka lalui ketika mereka melakukan perjalanan ke Yaman. Bahkan bekas-bekas kehancuran kaum Tsamud pun mereka saksikan, mereka lalui itu bekas tempat daerah di mana itu dulu di situ kaum Tsamud, kaumnya Nabi Ibrahim itu bertempat, ya, berdomisili. Dan bekas-bekas kehancuran kaum Tsamud pun itu masih bisa disaksikan. Itu pun mereka berjalan di atas bekas, artinya kaum Tsamud itu ketika mereka melakukan perjalanan ke Syam. Ini pun tidak dijadikan sebagai pelajaran bagi mereka untuk mengikuti Nabi Muhammad SAW. Makanya pada ayat yang ke-45 ini Allah berfirman, "Wasakantum fi masakinil ladzina zalamu anfusahum." Kalian, wahai orang kafir Quraisy Mekah, berdiam di tempat di mana di situ berdiam orang-orang yang menzalimi diri mereka sendiri. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim. Dan sudah jelas nyata bagi kalian bagaimana kami memperlakukan mereka, kaum-kaum yang menzalimi mereka diri mereka sendiri ini. Wa darabna lakum al-amsal. Sudah berulang-ulang kami perlihatkan, kami berikan kepada kalian sejumlah perumpamaan. Ini pun katakanlah tidak menggerakkan hati mereka untuk mau beriman dan mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayat ayat 40. Sudah selesai? Paham? Ya kan? Ya silakan, ada yang mau ditanya? Saya tanya, Ustaz. 42, 43, 44, 45. Ini kan lebih ditekankan kepada orang zalim, terutama zalim terhadap ingkar dengan hari kiamat. Nah, yang pertama adalah apakah zalim itu punya tingkatan-tingkatannya, derajat dari zalim. Terus kemudian di ayat 44 itu kan ada semacam doa gitu, Ustaz. Katakan, ya Tuhan kami, berilah kami kesempatan kembali gitu kan ke dunia atas perbuatan gitu kan. Nah, ini kan dosa paling besar itu adalah dosa syirik yang Allah tidak akan mengampuni gitu. Apa ini juga bagian dari syirik? Ya kalau zalim itu ya memang ada tingkatannya juga. Makanya ada ayat yang terkandung dalam Al-Quran, alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin. Orang-orang yang beriman dan tidak mencampur adukan keimanannya dengan perbuatan zalim. Ini ketika turun ayat ini kan sejumlah sahabat ini udah nggak ada yang merasa aman, karena mereka merasa semua dari mereka itu ya merasa melakukan perbuatan zalim.
atas diri mereka itu. Ya kan? Atau ada yang melakukan perbuatan zalim kepada orang lain. Dan ayat ini kan bunyinya kan alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Orang yang beriman yang tidak mencampur adukan keimanannya ini dengan perbuatan zalim, maka bagi mereka keamanan, rasa aman, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan itu. Jadi ketika para sahabat belum memahami apa yang dimaksud dengan kata zulm pada ayat itu, mereka mengatakan kepada Rasul, ayyuna lam yadlim nafsahu ya Rasul, siapa di antara kita ini yang tidak pernah berbuat zalim kepada dirinya? Semua dari kita ini kan pernah melakukan. Berarti semua dari kita ini tidak mendapatkan rasa aman. Semua dari kita ini termasuk orang-orang yang tidak mendapatkan petunjuk. Nah, berangkat dari kegalauan, katakan kegundahan sahabat dengan pertanyaannya tadi, Rasulullah menjelaskan bukan itu yang dimaksud. Bukankah kalian pernah mendengar pernyataan Luqman kepada putranya? Apa itu? Firman Allah, wa idz qala Luqman libnihi, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada putranya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai putraku, janganlah sekali-kali kamu menyekutukan Allah. Inna syirka la dzulmun adzim, sesungguhnya perbuatan syirik itu adalah sebuah perbuatan zalim yang besar. Ya kan? Nah, kata Rasul, itu yang dimaksud tadi alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, itu adalah orang yang beriman dan tidak mencampurkan keimanannya dengan perbuatan syirik. Hati para sahabat menjadi tenang. Oh, kalau yang dimaksud dengan perbuatan zulm, perbuatan zalim pada ayat tadi adalah syirik, kita insya Allah tidak mengotori keimanan kita dengan perbuatan syirik. Ya kan? Artinya terbebas, ya kan? Tetapi yang mau saya sampaikan begini, ya kan? Yang mau saya sampaikan begini. Dari redaksi ayat inna syirka la dzulmun adzim, ya kan? Artinya kalau tadi yang ditanyakan, apakah perbuatan zalim itu ada tingkatannya? Ya jelas, ada tingkatan-tingkatan. Yang paling besar dari perbuatan zalim yang dilakukan oleh manusia itu adalah ketika dia menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu yang terbesar. Artinya kan ada tingkatan-tingkatan di bawah itu, dan itu masuk dalam kategori perbuatan zalim juga. Makanya kan ketika turun ayat alladzina amanu wa lam yalbisu imanahum bidzulmin, yang terpikir dalam dengan benak para sahabat ini bukanlah zulm yang dimaksud, ini adalah perbuatan menyekutukan Allah, perbuatan zalim-zalim yang lain. Ya kan? Maka saya katakan ada juga perbuatan-perbuatan zalim yang lain. Katakanlah kalau kita membaca hadis Rasulullah SAW, ya ada hadis itu, matlul ghaniyyi zulm. Apa artinya matlul ghaniyyi? Orang kaya dia berhutang tetapi dia tidak mensegerakan membayar hutangnya, itu adalah bagian juga dari perbuatan zalim. Artinya ya zalim itu kalau dikatakan apakah ada tingkatan-tingkatan? Ya ada tingkatan-tingkatan. Tetapi yang pasti ya kan, yang paling tinggi dari perbuatan zalim itu adalah ketika kita menyekutukan Allah Subhanahu. Kalau ini Ustaz tidak percaya dengan hari berbangkit itu masuk jadi menyekutukan Allah. Iya, itu bagian dari keimanan. Iya, jelas itu kan dari perbuatan zalim juga. Gimana Pak? Ya silakan. Dapat diborong Pak Arpan Pak. Pertanyaan saya terkait dengan terkait Pak ini, karena ada terkait maka saya nanya. Jadi terkait masalah syirik tadi Bapak katakan bahwa itu adalah kezaliman yang besar. Dan ada satu ayat saya baca itu
bahwa syirik itu Allah perumpamakan seperti semut hitam yang berjalan di batu hitam di malam gelap. Berarti suatu perumpamaan yang sangat halus sekali yang kadang kita tidak sadari. Contohnya lah, sekarang bulan Suro, Pak. Begitu banyaknya orang yang mandikan keris, yang mengatakan dia orang mukmin. Ini kan perumpamaan yang mungkin bukan lagi semut hitam, saya pikir. Mungkin sudah semut merah yang kelihatan gitu loh. Dan ini kita tidak sadari gitu loh. Pada saat Suro kita memandikan dengan atas nama kanjeng apapun lah, saya tidak tahu itu apa istilahnya, pedati atau keris yang disebut kiai dan sebagainya. Dan ini tidak ada dari ulama-ulama yang menegur gitu loh, Pak. Padahal ini jelas-jelas yang Allah perumpamakan tadi, mencampurkan kezoliman yang Bapak bilang tadi. Mohon penjelasan Pak Ustaz. Ya, jadi kalau kita yang ada punya benda-benda yang kita anggap yang memiliki kekuatan magic atau apa, atau bisa mendatangkan apa artinya manfaat, keselamatan, bisa menolak bala atau bisa menolak ya mudarat, itu juga bagian dari syirik. Ya kan, jelas itu juga bagian dari. Apakah itu masuk dalam kategori dzulm? Ya, jelas masuk dalam kategori dzulm. Walaupun lagi-lagi kan gitu kan. Ya kalau kita membahas syirik itu kan juga sudah syirik saja ada tingkatannya. Belum lagi ya yang perbuatan yang itu di luar syirik seperti yang tadi saya katakan. Ya. Syirik saja itu kan sudah ada tingkatan-tingkatannya. Ya kan? Itu syirik saja itu sudah ada tingkat-tingkatannya. Belum lagi perbuatan yang itu di luar syirik kan? Ya, yang itu juga masuk dalam kategori perbuatan. Yang pasti kalau kita membaca firman Allah di ayat pertama tadi yang saya baca, wala tahsabanna Allaha ghafilan 'amma ya'malu dhalimun. Perbuatan zalim apapun, baik itu zalim yang tingkatan tinggi seperti menyekutukan Allah ataupun yang di bawahnya, ya kan? Dan kita mengambil hak orang lain, apakah itu bukan perbuatan zalim? Juga sama, itu adalah bagian dari perbuatan zalim juga, ya kan? Yang pasti semua dari perbuatan zalim itu mesti akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekalipun Allah itu luput ya dari itu ya. Enggak, tidak luput. Bukan ya, di dunia tadi itu Ustaz. Oh iya, iya. Nah, itu kan dipertanggungjawabkan. Tidak di dunia, ya mungkin nanti di hari akhir. Ya. Yang jelas, ya kan, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan perbuatan zalim ini dilakukan oleh manusia tanpa perhitungan. Ya. Allah Maha Adil tentunya. Ya, balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan zalim yang dilakukan oleh manusia tentunya disesuaikan dengan tingkatan perbuatan zalim tersebut. Nah, itu yang harus kita yakini juga. Ke satu sisi, ya kan, itu kan tidak ada dari perbuatan zalim yang kita lakukan ini akan luput dari ya perhitungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan kita lakukan perbuatan zalim ini. Balasan Allah Subhanahu wa Ta'ala atas perbuatan zalim tentunya berangkat dari kemahaadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan disesuaikan dengan tingkatan perbuatan zalim ini. Ya kan? Jadi itu Bapak Ibu sekalian, ya, artinya di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari